Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdiansyam, NIM 180907530. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan menjawab soal UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum itu kita akan membacakan peraturan atau rules dari UTS tersebut. Jadi saya sudah tulis dengan tulisan saya sendiri. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Poin 1, poin 2-nya, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Dan poin ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Dan disertai dengan tanda tangan, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang telah diberikan. Dan berikut adalah penjelasannya. Kita akan masuk ke penjelasan dari soal UTS. Next, dan ini rules yang tadi, kita next. Nah, yang pertama, pertanyaan, sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu, dan saya berpendapat bahwa hal yang harus dimiliki oleh sistem yang dikatakan cerdas adalah yang pertama, bekal pengetahuan, dan yang kedua, kemampuan menalar. Kenapa bekal pengetahuan dan kemampuan menalar? Sudah jelas bahwa sistem tersebut tidak bisa dengan sendirinya memiliki penalaran sebelum kita memberikannya pengetahuan. Jadi bekal pengetahuan sangat dibutuhkan mesin untuk bisa dikatakan mempunyai kecerdasan. Yang kedua adalah kemampuan menalar. Dari bekal yang kita sampaikan tadi, maka mesin akan bisa mempunyai kemampuan menalar atau memprogramkan sesuatu untuk menjawab persoalan dan menghasilkan solusi. Seperti itu. Terus yang kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, yaitu yang saya pilih adalah di poin yang berikut ini. Yang pertama itu kecerdasan buatan, pemikirannya dapat digunakan secara luas. Kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Ini yang saya pilih. Mengapa? Karena kecerdasan buatan itu pemikirannya tidak secara luas, karena kita harus memiliki program ataupun perintah-perintah terlebih dahulu. Jadi ini termasuk pernyataan yang salah. Yang kedua, kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Sudah jelas gitu kan, kalau kecerdasan alami itu kemampuan berpikirnya tidak terbatas karena diisi oleh logika atau akal manusia itu sendiri. Jadi kemampuan berpikirnya tidak terbatas. Next, ke soal yang ketiga. Ini adalah soal inti ya. Ada persoalan sebagai berikut. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk desa asli yang kanibal. Tuh, berarti ada 3 dokter dan 3 penduduk kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Jadi dalam satu kapal tuh hanya muat 2 orang dan tidak boleh dokter itu jumlahnya lebih sedikit dari kanibal di satu sisi. Dan pertanyaannya, bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat dari sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DVS. Kita akan coba selesaikan. Nah, ini adalah rules yang coba saya buat. Yang pertama, satu dokter menyeberang bersama satu dokter, otomatis itu bisa digunakan. Yang kedua, satu orang desa menyeberang bersama satu orang desa, jadi dua-duanya orang desa yang menyeberang. Terus aturan yang ketiga, satu dokter menyeberang bersama satu orang desa. Yang keempat, satu dokter kembali bersama satu orang desa. Yang kelima, satu orang desa kembali. Yang keenam, satu orang desa menyeberang. Seperti itu. Kita juga akan melihat simulasi sederhana dari penyeberangan berikut sebelum kita membuat tree dan ke simulasi sederhana pada pertanyaan soal nomor 3. Jadi kita gunakan simulasi sederhana, kita lambangkan dokter adalah D dan kanibal adalah X. Nah, kita akan menggunakan rules yang tadi agar mendapatkan solusi. Yang pertama, kita gunakan rules yang nomor kedua, yang dimana satu orang desa atau kanibal menyeberang dengan kanibal. Jadi kanibal akan menyeberang dengan kanibal. Nah, setelah nyeberang kita menggunakan rules yang kelima, yaitu satu kanibal kembali dengan membawa kapal kembali. Lalu lanjut lagi dengan kanibal bersama kanibal, lalu kembali ke satu. Rules yang pertama, rules yang kelima kembali kanibalnya. Nah,
Setelah itu pakai rules yang pertama, yaitu satu dokter bersama dengan satu dokter bersama dokter, lalu dokternya kembali membawa kapal. Lalu setelah itu dokter bersama kanibal, rules yang keempat, dokter bersama kanibal, dan kanibalnya kembali membawa kapal, lalu dokter dan kanibal yang menyeberang. Jadi persoalan selesai dan semua menyeberang tanpa melanggar aturan yang tadi, yang dimana tidak diperbolehkan kanibal lebih banyak daripada jumlah dokter pada satu sisi. Seperti itu. Kita akan memunculkan rulesnya. Nah, ini rules yang tadi. Seperti itu. Kita akan lanjutkan ke tree atau penjelasan lebih lengkapnya mengenai dua metode. Berikut ini adalah tree atau pohon penyusunan pada mencari solusi, yang dimana seperti yang simulasi tadi, bahwa D adalah dokter dan X adalah kanibal. Kita lambangkan seperti itu. Jadi ini adalah kondisi awal, dimana tanda strip itu kita simboliskan untuk sungai. Jadi kita masuk ke yang ini ya, dokter dan dokter berenang atau menyeberangi sungai itu akan gagal karena jumlah kanibal akan lebih banyak daripada jumlah dokter. Maka dari itu kita gunakan yang selanjutnya, dimana dokter bersama kanibal menyeberang, lalu kita lanjutkan di bawah dokter, kanibal yang telah kembali, dan kita lanjutkan seperti itu hingga kita dapatkan hasil yang seperti ini dan seluruh peluang yang kita tulis sebagai tree. Nah, lalu setelah tree yang tadi ini kita lambangkan menggunakan abjad agar mudah kita buat algoritmanya. Jadi yang di awal ini, yang di atas kita lambangkan, atau titik awalnya kita lambangkan dengan huruf A, kita beri warna hijau, dan ini adalah solusi pertama, kita beri warna hijau juga, dan ini solusi selanjutnya. Jadi semua yang tadi di sini kita ubah menjadi huruf dan angka agar lebih mudah kita membuat algoritmanya berdasarkan simulasi sederhana tadi. Oke, kita masukkan menjawab soal yang poin pertama, bagaimana cara menyelesaikan algoritma dengan menggunakan metode breadth first search atau BFS. Jadi BFS sendiri itu adalah metode yang dimana kita harus menyelesaikan pada tiap-tiap ruas sisinya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi A kita openkan dulu, kita cari ke B, B ke C, C ke D, D ke E, begitu terus kita akan bolak-balik hingga mendapatkan dua solusi, yaitu di nomor 7 dan di nomor 14. Seperti itu. Itu jika menggunakan metode BFS tersebut. Dan ini adalah algoritmanya. Open kita lambangkan A, close kita lambangkan yang kurung seperti itu. Keadaan open A, yang open adalah BCD, yang close adalah A. Maksudnya seperti ini. Pada keadaan A, yang open adalah B, C, dan D. Maksud dari open B, C, dan D itu dia dapat membuat cabang baru di bawahnya. Kita akan lanjutkan. Keadaan B, open CD, closed AB. Keadaan B, open CD, CD open, closed B. Kenapa B closed? Karena dia tidak ada cabang lagi di bawahnya. Dan C serta D memiliki cabang, yaitu EF, dan D yaitu GH. Kita lanjutkan. Keadaan C, open DEF, yang close-nya adalah ABC. Keadaan C atau keadaan ketiga, yang open adalah EF, yang close adalah ABC. Seperti itu. EF open, close ABC. Keadaan D, EFGH open, yang close adalah ABCD. EFGH ini, EFGH open, yang close adalah ABCD. Seperti itu. Jadi kita selesaikan semua. Ketika kita mendapatkan cabang di bawahnya, maka itu adalah keadaan open atau keadaan terbuka. Dan jika sudah atau tidak ada cabang di bawahnya, itu adalah keadaan close atau tertutup. Jadi kita selesaikan seluruh ruas ini dan mendapatkan solusi, yaitu solusi pertama ada di kolom ini, kita lambangkan dengan nomor 7, dan solusi yang kedua di nomor 14. Jadi kita mendapatkan dua solusi dari metode breadth first search ini, atau metode keseluruhan. Seperti itu. Dan ini adalah algoritmanya. Kita mendapatkan hasil keadaan yang terakhir, yaitu keadaan X. Yang open adalah Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang close adalah yang di atasnya, A, B, C, D sampai X. Kita lihat A, B, C, D sampai X.
ini seluruhnya close, dan yang open adalah keadaan yang di bawah ini, hingga mendapatkan solusi yaitu yang nomor 7. Seperti itu. Lanjut, yang kedua kita menggunakan metode depth first search atau DFS. Nah, bedanya DFS dengan BVS tadi kita akan coba dengan cara keseluruhan, sementara DFS kita akan mencoba mencari secara lebih terarah atau lebih fokus. Jadi tidak kepada dua sisi. Nah, seperti ini. Jadi yang A ini adalah kondisi awal, kita langsung cari dia ke ruas kiri, yaitu C dan B. Dan kita tahu bahwa keadaan C adalah keadaan open, dia membuka E dan F. Lalu B kita tidak usah hiraukan lagi, kita lanjut ke C, E dan F. Lalu F itu sudah closed, kita lanjut ke E, I, J, K, seperti itu. Kita lihat algoritmanya seperti ini. Algoritmanya seperti ini, keadaan A open, yang open adalah BCD, yang close adalah A. Keadaan A open, yang open adalah BCD, yang close adalah A. Seperti itu. Lanjut, keadaan B, yang open adalah CD, yang close AB. Keadaan B, yang open adalah CD, yang close AB. Seperti itu. Keadaan C, yang open EFD, yang close ABC. Yang open EFD, yang close ABC. Tuh, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menurunkan yang D lagi ke ruas yang kanan, kita hanya fokus ke ruas kiri, karena kita akan mencari solusinya dengan lebih fokus atau lebih terarah. Ketika kita telah melakukan algoritma tersebut, kita akan menemukan solusi yang ada di keadaan 14 seperti ini. Kita akan lebih fokus dan melanjutkan di ruas kiri saja hingga mendapatkan hasil. C open, EF tutup. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah cara untuk mencari solusi dengan metode depth first search atau DFS. Bedanya dengan BVS tadi, jika BVS kita akan mencari kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan kita selesaikan A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya hingga dapatkan dua solusi 7 dan 14. Dan jika DFS atau depth first search, kita mencarinya dengan fokus, yaitu A ke C yang E yang open, kita lanjutkan lagi angka yang open seperti itu hingga mendapatkan solusi ke-14. Dan berikut adalah algoritma yang kita dapat temukan, di mana keadaan open dan keadaan close-nya hingga solusi ditemukan di keadaan 14. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, Erdin Syam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.